liputan saya di kilometer 50, maka saya katakan itu adalah produk jurnalistik. Kalau produk jurnalistik, ya wes kita harus tunduk dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Di situ sebutkan bahwa semua keberatan terhadap produk jurnalistik silakan diadukan ke Dewan Pers. Saya kooperatif, Edi Mulyadi kooperatif. Di poin-poin pertanyaan terakhir dikatakan, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan? Saya bilang siap, insya Allah bersedia. Mungkin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, seperti yang sudah jadi berita, saya kira lumayan heboh ya. Saya diperiksa Bareskrim terkait liputan saya di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Karena liputan itu bisa dianggap menegasikan penjelasan Kapolda ketika pertama kali press conference ya. Begini begitu, membawa senjata, ada baku tembak dan sebagainya. Senjata api maksud saya. Dan ternyata liputan saya itu karena dianggap menegasi, ditambah juga alhamdulillah dengan izin Allah juga jadi viral luar biasa. 1,6 juta lebih kali ditonton. Alhamdulillah luar biasa sekali. Masyarakat menjadi memperoleh informasi pembanding begitu ya. Kemudian seperti kita ketahui, saya dipanggil Bareskrim tanggal 14 hari Senin 14 Desember. Cuman karena saya kadung telanjur punya aktivitas lain, maka saya kirim WA seperti dalam surat panggilan bahwa saya tidak bisa hadir pada panggilan pertama. Pada panggilan kedua, tunggu sebentar. Pada panggilan pertama saya mengatakan tadi saya sudah kirim WA dan sudah dijawab juga. Sudah dijawab, dan beberapa itu juga saya sempat kirim ke beberapa teman wartawan percakapan kami dalam bentuk screenshot-nya. Dan bahkan pejabat Bareskrim juga sudah, pejabat Mabes Polri juga sudah mengatakan bahwa saya minta penundaan. Padahal dalam WA saya tidak minta penundaan, saya cuma memberitahukan bahwa saya berhalangan hadir. Tapi whatever, silakan aja, nggak apa-apa. Kemudian pada panggilan kedua saya datang tanggal 17 Desember hari Kamis ya. Sedianya diperiksa tanggal jam 13, tapi karena saya koordinasi dengan teman-teman lawyer, maka kami baru bisa naik ke lantai 4 sekitar pukul 14. Lalu ada tes kayak swab itu, antigen itu yang dicolok-colok itu, aduh nggak enak banget itu. Ya, jadi kita datang ada 810 orang lawyer, tapi karena memang terbatas, maka hanya 3 lawyer yang di tes swabnya itu, antigen itu, dan mendampingi saya ke dalam. Itu pun gantian karena tempatnya sempit, satu-satu. Nah, memang di dalam ruang pemeriksaan saya tanya kepada tim penyidik, 3 orang penyidik di situ yang bertanya. Di ruangan itu saya tanya, ini kasusnya apa? Kan begitu. Kasusnya adalah seputar liputan peristiwa kilometer 50. Terlapornya siapa? Ini saya ulang lagi nih. Dalam video saya sudah saya jelaskan, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi. Mungkin sebelumnya ada yang belum nonton. Dia bilang terlapornya itu 6 orang, dibacakan si A, si B, si C, dan macam yang semuanya itu adalah anggota Laskar FPI yang melakukan pengawalan Habib dan keluarga ketika menuju Kerawang untuk menghadiri pengajian keluarga. Dan mereka, kalau istilah saya nih ya, gugur, syahid, dibunuh oleh polisi yang menurut penjelasan Kapolda di awal-awal dibunuh di kilometer 50 gitu. Nah, terkait hal itu saya katakan kalau itu saya tidak bersedia karena pasal 77 KUHP itu menyebutkan kasus selesai ditutup berhenti ketika si tertuduh meninggal dunia. Itu. Lalu dia tanya lagi, tapi kan Bapak saksi dari mana? Lah kan ada saksi yang kami periksa itu menyebut nama Bapak. Aduh, kalau itu saya bilang, saya memang wawancara dengan beberapa saksi, tapi saya tidak ada di tempat. Kan dalam definisi saksi kita orang yang mengalami, mengetahui, mendengar sendiri peristiwanya. Saya kan nggak mendengar sendiri, saya tidak di tempat, tidak mengetahui, tidak mengalami. Jadi saya bukan saksi, saya tidak mau diperiksa, saya bilang begitu.
Lalu kalau kaitan dengan produk liputan saya di kilometer 50, maka saya katakan itu adalah produk jurnalistik. Kalau produk jurnalistik, ya wes kita harus tunduk dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Di situ sebutkan bahwa semua keberatan terhadap produk jurnalistik silakan diadukan ke Dewan Pers. Nah, gitu. Kemudian yang keempat lagi alasannya adalah bahwa Dewan Pers sudah melakukan membuat MOU, nota kesepakatan antara Dewan Pers dan Polri. Yang antara lain intinya bahwa semua produk jurnalistik tidak bisa serta-merta diperiksa oleh polisi. Gitu loh. Dan di situ sebutkan pihak pertama Dewan Pers, pihak kedua Polri. Nanti kalau ada laporan keberatan segala macam, maka Dewan Pers akan melakukan pemeriksaan secara berjenjang. Mulai dari pemberian hak jawab, hak koresi, dan sebagainya. Kalau terjadi dispute juga di pasal lain disebutkan bahwa nanti Dewan Pers akan memeriksa, mengkaji, meneliti, kemudian diputuskan apakah yang disengketakan itu adalah masih delik pers atau sudah pidana atau perdata. Nah, kalau untuk yang dua itu baru polisi berhak. Nah, saudara sekalian, atas dasar 4 hal itulah maka saya tidak bersedia diperiksa. Tapi gitu kan. Tapi kalau itu setuju benar, saya asar udah pulang. Saya bilang catat 4 alasan itu, saya tanda tangan, saya pulang. Tapi karena saya tahu bahwa anak-anak muda ini, para penyidik ini usia baru 30-an, mereka pintar, cerdas, sopan, dan itu secara emosi juga cukup matang, tidak emosional, tidak marah, walaupun kita sempat beberapa kali debat serius, sengit bahkan, tapi mereka tetap cool, nggak ada marah apa gitu. Keren, anak-anak muda ini keren, penyidik ini keren. Nah, yang saya sesalkan adalah bahwa di luar direktur apa-apa itu ya, saya pejabat Polri itu mengatakan ya, saya bacain aja deh. Nih ya, ini ada judulnya, kasus polisi FPI, Bareskrim nilai wartawan Edi tak kooperatif. Nih, nah, nanti akan ditampilkan juga tetap ya. Saya baca gini aja nih. Ini penyidik Bareskrim Polri menilai wartawan Forum News Network FNN Edi Mulyadi kurang kooperatif menjawab pertanyaan penyidik soal kasus bentrok polisi dengan Laskar FPI yang mengakibatkan 6 orang meninggal beberapa waktu lalu. Coba kalimatnya gitu, kurang kooperatif. Dia sih wartawannya nggak salah karena dia mengutip Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Pol John Wenat Hutagalung mengatakan selama pemeriksaan Edi tak mau menjawab pertanyaan polisi secara kooperatif. Ia menambahkan Edi berdalih akan memberi keterangan saat di persidangan. Ini betul. Ini betul. Bahwa beberapa pertanyaan menyangkut karya-karya kerja-kerja jurnalistik saya katakan nanti saya jelaskan di persidangan. Awalnya penyidik mengatakan, jadi Bapak nggak mau jawab. Bukan, saya bukan nggak mau jawab. Coba perhatikan kalimat saya. Saya katakan nanti saya akan jelaskan di persidangan. Itu jawaban saya, bos. Bukan saya nggak mau jawab. Jadi harus dipahami. Kalau nggak mau jawab, saya diam aja. Apakah begini-begini? Nggak mau jawab. Apakah begitu-begitu? Saya nggak mau jawab. Apakah begini-begini, saudara? Saya diam aja. Itu nggak mau jawab. Tapi ditanya apakah begini-begini, saya jawab nanti saya jelaskan di persidangan. Itu jawaban saya, bos. Dan itu, mohon maaf, tidak boleh, tidak bisa diterjemahkan saya tidak kooperatif. Nggak bisa, bos. Itu jawaban saya. Justru karena saya berpegang pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, justru karena saya berpegang pada KUHP pasal 77, justru karena saya berpegang pada definisi tentang saksi yang mengetahui, mengalami, mendengar sendiri, maka saya tidak bersedia diperiksa. Itu bentuk kooperatif saya. Saya datang ke Bareskrim itu kooperatif, saudara. Jadi Pak Polisi tadi, Pak Weinhardt tadi, please deh ya, please deh, jangan bikin stigma gitu loh. Jangan bikin stigma Edi tidak kooperatif, kan jelek sekali, bos. Pak John Wenat Hutagalung, aduh, nggak begitu, ya, nggak begitu, bos. Jadi mohon maaf nih ya, mohon maaf sekali lagi, saya katakan lagi bahwa kebenaran itu tidak monopoli satu pihak, satu orang, satu institusi tertentu. Dan jeleknya lagi di polisi kita, coba seolah-olah semua yang keluar dari polisi itu kebenaran. Orang yang berbeda, ini coba saya kutip Yusri Yunus beberapa waktu lalu, Kepala Biro Kabak Humas Polda Metro Jaya. Siapa saja
yang menyatakan bahwa FPI tidak bersenjata tajam akan kami pidanakan. Pede, jangan gitu Om. Om Yusri, nggak boleh gitu. Ucapan Anda, ucapan Kapolri, ucapan Presiden, siapapun manusia itu bukan kitab suci. Siapapun boleh berbeda pendapat dan tidak boleh diancam dengan pidana. Alasannya waktu itu apa? Karena menyebar hoax. Bos, emang otomatis yang disebarkan, yang disampaikan Kapolda dan sebagainya itu sebuah kebenaran, bukan hoax juga. Yang ternyata justru berubah-ubah soal senjata aja coba. Merebut senjata, punya senjata api, senjata rakitan, senjata asli. Yang mana yang dimaksud? Berubah-ubah. Jadi kebenaran itu, nah kalau saya orang Islam, ada Al-Quran dibunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-haqqu min rabbikum, fala takunanna minal mumtarin. Itu orang Islam tuh. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka kamu jangan ragu-ragu. Itu. Mungkin ayat suci lain juga mengatakan demikian kurang lebihnya. Ya, bahwa kebenaran mutlak itu ayat suci, firman Tuhan. Siapapun bukan Tuhan, mau siapapun, mau Kapolda, mau Kabak Humas, Polda, mau Kapolri, mau siapapun, Presiden, mau Raja, Kaisar, tidak mutlak bos. Nggak usah ngancem-ngancem. Dia kembali ke soal tadi, Om John, Om John Hutagalung, please, saya bukan tidak kooperatif. Ya, saya datang, saya menjawab pertanyaan. Dan jawaban saya semua punya dasar hukumnya, pijakan hukumnya. Kalau saya diam aja, nggak mau jawab, ogah, itu boleh tidak kooperatif. Apalagi saya tidak datang, itu boleh tidak kooperatif. Jadi gitu ya teman-teman wartawan, juga saya minta agak kritis lah ya. Agak kritis, jangan jadi tukang kutip aja dah ya. Saya ingatkan lagi, poin nomor 3, nomor 1 dulu deh, dari kode etik jurnalistik kita, disebutkan wartawan itu berimbang. Menulis berita berimbang. Cover both side dalam bahasa kita. Pihak A bunyi begini, pihak B punya bunyi begitu. Jangan fokus ini aja ya. Satu. Yang kedua, di poin ketiga, nomor 3 dari kode etik jurnalistik kita, disebutkan wartawan Indonesia itu menguji informasi. Itu. Menguji informasi, saudara. Jadi setiap penjelasan narasumber kita siapapun ya, bener nggak ya? Bener nggak ya? Lalu kita uji di sumber lain. Saya dulu waktu pertama-tama jadi wartawan tahun 91, redaktur pelaksana saya mengatakan, kamu tanam di kepala kamu, Edi, I don't believe you. Itu madu, saya sampai sekarang masih ingat, orangnya udah almarhum. Tahun 91 bos, redaktur pelaksana saya mengatakan, tanam di kepala kamu sebagai wartawan, ketika orang narasumber apalagi pejabat mengatakan, berbicara, I don't believe you. Gua nggak percaya lu di kepala kamu. Tanam. Dengan prinsip itu kamu uji informasi. Waktu itu saya belum ngerti kalau kode etik jurnalistik ada pasal, ada poin seperti itu. Tapi itu dahsyat saudara. Itulah tugas kita wartawan. Yang dalam Undang-Undang 40 tahun 99 itu fungsi wartawan, pers adalah salah satunya untuk kontrol sosial. Selain hiburan, pendidikan, kontrol sosial. Fungsikan itu. Dan jangan takut, profesi kita dilindungi oleh undang-undang. Sip, begitu saja. Saya kooperatif, Edi Mulyadi kooperatif. Di poin-poin pertanyaan terakhir dikatakan, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan? Saya bilang, siap, insya Allah bersedia. Saya akan datang, insya Allah saya akan datang. Saya bilang, 99% saya akan datang. 1% kuasa Allah kan bisa saja saya katakan gitu ya. Dari saya demikian, Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.